Dulu, ada satu pertanyaan yang terus-menerus dilemparkan ke publik. Apa hebatnya Sintayong tanpa pemain diaspora? Lalu muncul narasi picik yang menyebar seperti virus, bahwa Sintayong hanya digendong oleh para pemain diaspora. Seolah-olah peran sang pelatih hanya sebatas formalitas. Seolah tidak ada strategi, tidak ada ide, tidak ada jiwa yang bekerja siang dan malam, menyiapkan taktik agar timnas ini menang. Tapi lihatlah kenyataan yang menyayat. Narasi itu runtuh. Narasi itu pun hancur lebur ketika Indonesia dibantai 5 gol oleh Australia. Seketika kita disadarkan bahwa sepak bola bukan hanya soal pemain, tapi tentang sistem. Tentang taktik dan tentang visi besar yang diracik dari meja yang berserakan, yang di atasnya penuh dengan coretan-coretan kertas. Ya, kita tak akan pernah menutup mata bahwa kehadiran pemain diaspora telah mengupgrade level timnas. Mereka membawa kualitas, mereka membawa pengalaman, mereka juga membawa mentalitasnya. Namun jika hanya pemain diaspora yang dipuja, seolah-olah para pemain bisa bermain baik tanpa ada sosok jenius di belakang layar, maka itu artinya kita telah menodai perjuangan sang pemikir. Kita lupa bahwa ada sosok yang berjibaku di ruang taktik. Ada pria yang menakar kekuatan lawan, menyusun siasat, mengubah formasi, kemudian bersiap membakar semangat. Maka Sintayong bukan hanya pelatih, dia adalah pemikir serta peredam dari pemilihan kengerian taktik lawan. Dan kini, setelah luka kekalahan itu menganga, kita harus balik bertanya, apa arti pemain diaspora jika mereka diperintahkan bermain dalam sistem yang salah, dalam taktik yang lemah, dalam strategi yang sungguh tanpa arah? Sebab tanpa arah yang benar, tanpa nahkoda yang bijaksana, bahkan kapal terbaik pun akan karam. Begitupun di timnas Indonesia, tanpa strategi yang matang, pemain hebat pun bisa dibuat tidak berdaya. Lalu muncul satu pernyataan, sebuah statement yang awalnya ingin kita abaikan, tapi justru pernyataan itu mulai menyerang ke arah pemain. Kelvin Verdong nggak ada naik-naiknya, nyaris nggak ada naik. Mungkin sebelum terakhir dia naik. Justru yang kita butuhkan adalah main di tengah, tarik lawan di tengah, manfaatkan sayap, gitu loh. Nah ini kurang, nggak kelihatan. Feeling gue 3-4 pemain nggak paham sistemnya Clifford. Bang Cokan nggak paham. Ya, Kelvin Verdong disinggung demi untuk membela taktik pelatih yang jelas-jelas keliru dan amburadul. Maka disinilah kami berdiri. Kami akan pasang badan untuk membela The Breaker Timnas Indonesia, sang benteng di sisi kiri Garuda, Kelvin Verdong. Bagaimana mungkin Verdong dituding tak ada kontribusi dalam menyerang? Bagaimana bisa dikatakan Verdong tidak ada naik-naiknya? Kelvin Verdong nggak ada naik-naiknya, nyaris nggak ada naik. Verdong nyaris tidak ada naik sama sekali. Apakah mereka lupa? Di malam itu, Kelvin Verdong dimainkan sebagai left center back. Ya, center back.